materi saya ada di sana, tapi saya khawatir nggak cukup jelas. Kalau Bapak Ibu mau, saya bagikan di WA juga supaya nanti bisa lihat di situ. Sebab saya pikir ada beberapa data di sini yang kita butuh perhatikan, butuh renungkan sehingga bisa membantu arah kita ke depan juga di dalam pelayanan di gereja lokal kita masing-masing. Saya bagikan PDF-nya di grup pengurus kita dan sekarang kita akan mulai masuk dan bicarakan ini. Judulnya saya berikan adalah ini mengenai janji Bapak Ibu. Bagaimana kita melayani janji generasi Z dengan dua kata kunci yang kita akan bicarakan hari ini adalah autentisitas dan relevansi sosial. Keren. Ini kata yang kedengarannya cukup canggih tapi sebetulnya sangat sederhana dan kita akan bicarakan semuanya ini sangat alkitabiah. Saya ingin kasih satu kesimpulan saya di awal sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan ini, yaitu bahwa saya melihat janji ini adalah anugerah Tuhan untuk kita supaya melalui mereka kita makin dimurnikan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kita semakin dimiripkan dengan Tuhan Yesus melalui kehadiran mereka di tengah-tengah kita, di dalam jemaat kita. Dan tentu semua jemaat di sini, semua kita memiliki generasi ini di dalam gereja kita masing-masing. Ya, janji itu sendiri seperti kita tahu adalah mereka yang lahir dari tahun 1997 sampai dengan 2012. Jadi kisaran usianya sekarang itu antara 13 sampai dengan 28 tahun. Itulah usia yang masuk. Nah, kita mulai coba next tim dengan melihat beberapa data yang memberikan gambaran terlebih dahulu tentang mereka ini, apa dan seperti apa generasi ini. Pertama, mereka ini native di dalam hal digital. Artinya digital itu bukan sesuatu yang mereka gagap, tapi memang itulah kewarganegaraan mereka, itulah bahasa asli mereka. Dari mereka lahir, mereka sudah hidup di dalam dunia digital. Kita di sini Bapak Ibu, kita beradaptasi sedemikian rupa. Kalau dulu anak-anak yang datang sama kita bawa mainannya dan bertanya, "Pak, bagaimana caranya ini, mainan ini?" Sekarang kita yang datang sama anak-anak kita bawa handphone kita, "Nah, bagaimana caranya ini?" Ya kan? Kalau seperti ini gimana buatnya? Jadi kita yang beradaptasi, berubah, tetapi mereka itu sudah aslinya mereka. Seperti kalau bahasa, itu bahasa ibu mereka, bahasa native-nya mereka. Hidup di dalam seluruh dunia digital. Kemudian dipengaruhi oleh itu, mereka ini juga sangat berbeda Bapak Ibu di dalam cara berpikir mereka dan cara mereka berinteraksi dibandingkan kita. Dan inilah satu tantangan yang paling besar sebenarnya, karena nggak bisa enggak buat kita janji harus diberdayakan di dalam gereja kita. Kita ini sekarang sudah usia berapa Bapak Ibu? Kita tinggal berapa tahun lagi di dalam pelayanan. Dan kalau mereka tidak diberdayakan, kita akan lihat statistiknya nanti, mereka akan hilang. Kalau mereka hilang, siapa generasi selanjutnya di dalam gereja Tuhan? Jadi sebesar apapun hari ini jumlah keanggotaan kita, member kita di dalam gereja, nggak bisa enggak kita mesti bicarakan ini, nggak bisa enggak kita mesti fokuskan ini, karena kita ingin kesinambungan, kita ingin gereja Tuhan tetap ada, tetap bertumbuh, itu pastinya yang menjadi kerinduan hati kita sama-sama. Sehingga melihat mereka ini orang-orang yang skeptis. Bapak Ibu, dulu kita kalau dengan guru sekolah kita ketemu, kita nggak berani bantah guru, betul nggak Bapak Ibu? Kalau dulu mau berpapasan pun dengan guru, mungkin kita menghindar, mungkin kita lari, mungkin kita sembunyi. Kalau mereka ini, mereka tidak seperti itu modelnya. Terhadap otoritas itu bukan sesuatu yang menakutkan buat mereka. Otoritas itu buat mereka harus teruji, terbukti dari integritas. Jadi kalau tidak ada integritas daripada otoritas, itu nol buat mereka. Kalau kita enggak, mau orang tua bilang apapun, kita wajib ikuti. Nah, inilah kadang-kadang tension, tegangan yang terjadi di antara kita dengan mereka. Karena kita berharap mereka harus seperti kita. Bagaimana kita respect pada generasi sebelumnya, kepada otoritas bagaimana kita tunduk, sedangkan mereka tidak seperti itu sama sekali. Kemudian mereka adalah orang-orang yang peduli sosial.
kita bisa menjadi semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Karena kita akan lihat kepedulian sosial ini adalah apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tetapi kerap kali pelayanan kita berhenti di tembok gereja kita. Itulah yang menjadi tugas kita. Janji tidak memandangnya seperti itu. Mereka sangat peduli apa yang terjadi di sekitar mereka. Kemudian mereka sangat sensitif terhadap kepalsuan. Mereka sensitif terhadap ketidakkonsistenan. Kalau misalnya mereka mendengar kita berbicara tentang satu nilai, tapi kemudian mereka tidak lihat kita hidup dalam nilai itu, mereka tidak akan bisa respect kepada kita. Itu change. Mereka juga mencari komunitas yang, ini kata kuncinya dari berbagai studi juga nanti. Mereka mencari komunitas yang di mana mereka bisa diterima apa adanya dan tidak merasa dihakimi. Ini satu persoalan yang sangat penting lagi, sebab kita mungkin tidak terima, tetapi budaya yang tercium di luar adalah bahwa di dalam gereja itu banyak sekali penghakiman terjadi. Dan Amerika, Eropa sudah lebih dulu mengalami bagaimana semua persoalan yang terjadi. Kita mulai masuk pada masa itu sekarang ini. Dan kemudian mereka ini tidak suka hanya dengan ritual-ritual saja. Kita mungkin terbiasa, bahkan beberapa aliran gereja atau denominasi yang lain, ritual itu justru segalanya di dalam kehidupan beragama mereka. Tapi mereka ini tidak. Bagi janji yang penting itu adalah makna yang didapat, bukan ritual yang terus-menerus dilakukan. Apa maknanya? Itu yang mereka selalu cari. Next slide, Kim. Inilah krisis keterlibatan janji. Jadi ini yang akan membuka pandangan kita juga. Ini data yang dibawakan oleh Bilangan Research Center di dalam survei mereka selama beberapa bulan di tahun 2024. Mereka melakukan survei terhadap sekitar 4.095 responden, dan penemuannya adalah seperti yang ada di slide kita. Ternyata 36% janji Kristen sudah tidak aktif beribadah minggu. Artinya 1 dari 3 sudah tidak aktif beribadah minggu. Dan menariknya, presentasinya itu makin bertambah seiring dengan bertambahnya umur. Makin hilang maksudnya. Jadi kalau yang rentang usia 15 sampai 18 itu hanya 7,7%, tapi ketika tiba pada usia 23 sampai 25 itu sampai 13,7 atau hampir 14% yang tidak lagi ke gereja. Maksud saya Bapak Ibu, kalau anak-anak remaja kita sekarang kita lihat masih di gereja, jangan merasa aman dan nyaman, karena di usia mereka selanjutnya mungkin mereka akan hilang seperti hasil penelitian ini. Hanya 36%, berarti 64% yang masih ke gereja. Dan satu fakta lagi yang juga sangat menyedihkan, saya secara pribadi shock untuk melihat ini, bahwa ternyata pertumbuhan gereja dari tahun ke tahun sudah semakin menurun. Memang ini juga satu poin yang saya angkat di dalam tesis saya kemarin ketika ambil magister manajemen, bahwa ternyata pertumbuhan gereja dari tahun ke tahun itu sudah semakin menurun. Yang paling menyedihkan, di dalam beberapa tahun terakhir kepada masa kita sekarang itu tinggal 0,8%. 0,8% per tahun. Dan memang faktanya juga di dalam beberapa penelitian dilakukan, ternyata pertambahan jumlah anggota gereja jamak terjadi karena perpindahan dari gereja yang lain. Jadi bukan pertumbuhan kekristenan, tapi hanya perpindahan dari satu gereja kepada gereja yang lain. Itu faktanya yang terjadi. Kemudian satu fakta lagi, bahwa ternyata hanya 15% yang namanya pengurus gereja, yang aktivis gereja, yang berasal dari janji. Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Lanjutin, apa alasan janji meninggalkan gereja, Bapak Ibu? 64% mengatakan
melihat hipokrisi, kepalsuan, kemunafikan, dan ketidakkonsistenan. Ini alasan 64% orang yang meninggalkan gereja dari generasi Gen Z. Mereka merasa apa yang disampaikan oleh pendeta tidak dihidupi. Ada topeng di sana. Dan kadang-kadang sadar kita sebagai hamba Tuhan, kita memang berasa kayak kita dituntut untuk sempurna. Tetapi mereka ternyata justru sangat tidak menganggap itu relevan buat mereka. Kemudian 58% ketidakrelevanan sosial. Jadi gereja sibuk hanya membicarakan doktrin dan program-program internal, tapi tidak pernah menyinggung persoalan-persoalan sosial yang terjadi di publik. Ya puji Tuhan Bapak Nas, kalau kita kemarin tampak pergi membantu gereja-gereja kita juga mungkin pergi membantu ketika ada bencana sosial, boleh kita tepuk tangan untuk itu, puji Tuhan untuk itu. Amin. Dan memang itulah yang mereka butuh untuk lihat. Jadi di dalam gereja lokal kita itu juga mereka perlu lihat. Ada satu istilah lagi, 52% disebut dengan istilah spiritual bypassing. Nah ini penting juga untuk kita perhatikan. Artinya spiritual bypassing ini adalah ketika rohaniawan, pemimpin gereja, pendeta, gembala, ketika mendengar satu masalah daripada jemaatnya, khususnya Gen Z, dan berkata, kita akan doakan. Kita akan doakan. Karena buat mereka itu tidak relevan. Maksudnya kalau doa, jangan cuma doakan, tapi do something. Lakukan sesuatu. Ada janji yang gak punya pekerjaan, jangan hanya saya akan doakan. Tapi kita carikan lowongan pekerjaan ke dia, bantu buat kurikulum vitae atau apa yang lainnya, membantu dia untuk mengatasi masalah. Nah kalau Bapak Ibu dengarkan apa yang saya sebutkan ini, sebenarnya udah mulai muncul ayat-ayat Alkitab yang membicarakan ini semua. Kemudian 47% karena ada kesenjangan sosial, kesenjangan generasi. Itu tadi, mereka jumlahnya sangat sedikit dan akibatnya mereka memang merasa tidak ada kesinambungan dengan generasi kita yang milenial atau yang baby boomer, sebagian mungkin tidak masuk. Ketika mereka ngomong nggak nyambung. Itulah perasaan daripada Gen Z kita. Sekarang kita lihat Alkitab kita. Pertama kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita tahu konteks daripada surat 1 Yohanes ini dan surat Yohanes, bagaimana dia mengcounter, menghadapi orang-orang dengan paham gnosis yang mereka memilah antara hidup kerohaniannya dengan kehidupan yang lain. Jadi sepertinya orang-orang ini bisa merasa bahwa mereka itu memang mengakui Tuhan ada, tetapi di dalam praktek hidupnya bisa berbeda dengan itu. Dan Yohanes memberikan di sini penjelasan yang sangat mendalam bahwa kalau kita memang mengatakan bahwa Allah itu adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan, kalau kita hidup di dalam persekutuan itu, kita juga sama seperti itulah adanya. Artinya kita benar-benar tampak sama di dalam dengan di luar. Tidak ada sesuatu yang palsu, tidak ada yang hipokrasi, otentik di dalam bahasa Indonesia kita. Itulah yang dimaksudkan di sini. Jadi ini satu tantangan, ini satu ajakan
untuk kita sebagai hamba Tuhan untuk benar-benar bisa hidup otentik. Sekali lagi, kadang-kadang ini jadi tantangan karena kita cenderung ingin tampil sempurna, ingin jadi role model yang terbaik, ingin menunjukkan bagaimana yang seharusnya. Padahal mereka mau melihat apa yang nyatanya, seperti apa sebetulnya kita apa adanya. Jadi integritas kepemimpinan inilah yang penting sebenarnya yang mereka perlu lihat. Mengapa saya mengatakan dari awal tadi, buat saya melihat janji ini berhadapan dengan mereka ini memang pasti menguras energi kita, tapi mereka ini adalah anugerah Tuhan buat kita supaya kita juga memang menjadi semakin otentik di hadapan Tuhan kita. Apabila kita menyanyikan pujian, apabila kita mengangkat tangan kita untuk menyembah Tuhan, bukan hanya tangan, tapi hati kita sungguh-sungguh, pikiran kita, dan semua satu kesatuan ini. Tetapi kalau kita punya kekurangan, punya kelemahan, kita pun tidak berusaha untuk menutup-nutupinya, karena mereka pasti akan bisa mencium dan mengetahuinya juga. Sekali mereka temukan kita tidak otentik, itu akan menjadi tanda untuk kita dan akan membawa kepada akhir seperti tadi presentasi yang kita sudah lihat sama-sama. Oleh karena itu kita dituntut untuk bisa berjalan di dalam terang seperti firman ini katakan. Artinya apa adanya lah kita, seperti bagaimana lah kita di dalam perkataan, dan demikianlah kita juga di dalam perbuatan. Mereka bisa melihat kita transparan, Bapak Ibu. Kadang-kadang sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan juga, kita enggan untuk kelihatan apa yang kita kurang, apa yang jadi kelemahan kita. Kalau ada kelemahan, kadang-kadang kita bisa ngeles dari kelemahan itu, memberikan alasan-alasan. Bapak Ibu, itu bukan cara untuk mendapatkan respect dari janji. Mungkin kalau generasi yang sebelumnya, karena mereka belajar etika, belajar bagaimana bersikap baik, mereka mengabaikan, mereka skip itu, nggak apa-apa, namanya juga manusia. Tapi janji mereka tidak bisa mengabaikan itu. Itu nggak masuk ke dalam core value daripada hidup mereka sebagai seorang generasi Z. Jadi kalau kita mau bangun persekutuan yang kuat dengan janji, itu harus dibangun pada atas kejujuran, keterbukaan bersama. It's okay untuk kita menceritakan kekurangan-kekurangan kita. Jadi sebenarnya ini menariknya, karena ini juga akan menarik dan menjauhkan kita dari beban untuk harus selalu tampil sempurna. Kita apa adanya aja, dan bukankah itu yang Tuhan juga inginkan untuk kita? Tuhan mau kita apa adanya, bukan dibuat-buat semuanya, tapi apa adanya aja di hadapan Tuhan. Maka mereka ini membantu kita tuh seperti itu juga dengan sesama kita. Kalau kita ada kelemahan, kita bisa cerita kelemahan kita. Ketika mereka cerita pergumulan dan kelemahan mereka, kita nggak datang sebagai malaikat sempurna yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan, semua hal-hal yang dari surga kita berikan. Tapi bahkan kita nggak ceritakan apa yang kita pernah alami juga. Ketika mereka bercerita tentang pergumulan mereka, hal pertama yang kita akan lakukan adalah bagaimana kita memvalidasi itu, pergumulan mereka itu, memahami itu, dan kemudian kita menceritakan bagaimana kita bergumul juga. Oh, kita juga mengalami pergumulan yang sama. Itulah yang mereka akan butuhkan. Itu yang membuat kita bisa menjadi dekat dengan mereka. Mungkin kalau kita sekarang punya janji yang kita sedang raise up, sedang kita angkat supaya mereka menjadi next leader di dalam pelayanan kita, ini model hubungan yang perlu kita bangun. Maka saya bilang sekali lagi, mereka itu anugerah dari Tuhan untuk membuat kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, nyata apa adanya. Kemudian selanjutnya Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dengan 16 sampai 16. Yakobus pasalnya yang kedua. Di sini firman Tuhan katakan, ayat Yakobus 2 ayat 14 dan 16. Firman Tuhan, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?
Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ini salah satu nas yang pasti kita langsung berdering tadi di dalam pikiran kita ketika mendengar bagaimana orang-orang anak-anak kita yang Gen Z ini, mereka mau melihat kita punya tingkat otentitas itu dari satunya perkataan dengan perbuatan. Firman Tuhan sudah bicara nih, kita tahu, mungkin kita nggak perlu mengeksegesa ayat ini karena kita sudah sangat tahu semuanya. Iman dan perbuatan dan iman dengan keselamatan seperti apa? Ini tidak bertentangan, ini melengkapi. Artinya kalau orang berkata dia punya iman, pasti dia punya perbuatan. Itu yang sedang ditegaskan oleh Yakobus. Iman, kita diselamatkan oleh iman, itu ya dan amin, itu final semuanya. Tetapi kalau orang bilang imannya ada, mesti adalah perbuatannya juga. Enggak mungkin orang bilang imannya ada tapi tidak ada perbuatannya. Sehingga demikian juga kita di dalam menghadapi janji ini butuh betul-betul relevan semua perkataan dan tindakan kita. Itulah yang mereka akan lihat. Apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan ia mempunyai iman tapi nggak punya perbuatan? Seperti contohan tadi yang dikatakan, orang tidak punya, orang yang nggak punya makanan, nggak punya pakaian, tapi bilang selamat jalan, kenakanlah pakaian panas, makanlah sampai kenyang. Nggak ada makanan, disuruh makan sampai kenyang. Nggak ada pakaian, disuruh pakai pakaian panas. Hanya lip service, hanya perkataan. Saya kerap mendengar di dalam pelayanan begini, ketika ada orang yang kedukaan, ada orang yang mengalami bencana, hamba Tuhan telepon dan bilang, kasih tahu ya nanti kalau ada yang bisa dibantu. Saya suka bilang, Bapak Ibu jangan kasih tahu nanti kalau ada yang bisa dibantu, tapi pergi lihat ke sana dan lihat apa yang bisa dibantu. Ini lip service, dan buat janji ini nggak masuk. Buat generasi sebelumnya mereka bisa tolerir, buat janji nggak masuk. Mereka mau melihat ada yang realnya, ada yang nyatanya. Ketika kita akan membantu, ketika kita berbicara untuk hal-hal yang rohani, sehingga yang kita bicarakan itu memang benar-benar mendarat di bumi, tidak hanya ada di awan-awan saja. Itu indahnya berhadapan dengan janji ini. Sekali lagi, janji adalah aset luar biasa yang tidak hanya akan meneruskan pelayanan kita, tapi mengubahkan kita semua juga, membaharui kita semua juga di dalam cara-cara kita melayani, di dalam cara-cara kita berbicara. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan ya, sebagai gembala sidang, kita kan orang nomor satu di gereja kita CEO di gereja kita. Kita pimpinannya. Walau kita bilang memang Yesus adalah kepala gereja, tapi di gereja kita itu secara manusianya kitalah pimpinan tertinggi, kitalah puncak pimpinan. Dan kita sudah terbiasa mendapatkan respek, mendapatkan pengakuan, mendapatkan semuanya. Tetapi sekali lagi, buat janji itu nggak perlu mau Bapak Ibu posisinya apa, dia cuma mau lihat perkataannya sesuai nggak dengan perbuatannya. Perkataannya hanya lip service atau benar-benar itu diterapkan. Ada aksi nyata daripada apa yang dia katakan. Tidak hanya teori-teori teologi yang entah di ruang hampa mana diceritakan, tapi realnya seperti apa. Itu yang mereka mau lihat. Makanya saya bilang sekali lagi Bapak Ibu, ini tantangan buat kita. Kalau kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala yang menjadi orang nomor satu di gereja kita, berarti kita akan belajar untuk merendahkan diri, merendahkan hati, untuk bisa memahami ini lagi, mengerti ini lagi. Tadinya cepat-cepat udah mengerti kita semua, sekarang giliran kita harus belajar mengerti lagi, memahami lagi seperti apa sebetulnya di dalam jemaat Tuhan. Selanjutnya Matius 25. Saya kira saya nggak bacakan semuanya, tapi nggak apa, kita lihat sana. Matius pasal yang ke-25. Kita lihat di bagian ayat terakhirnya saja. Matius pasal yang ke-25
dari ayat yang ke 37 aja saya bacakan. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan dia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, dan seterusnya. Pasti kita baca perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini mengagetkan kita, karena ukuran yang diberikan di sini untuk perihal keselamatan, perkara sorga dan dunia, bukan doktrin kita, bukan seberapa banyak kita berdoa, bukan seberapa banyak kita menyembah, bukan berapa banyak jiwa yang kita menangkan. Ukuran yang diberikan oleh Tuhan Yesus di sini adalah seberapa kita mengasihi orang lain, mengasihi orang miskin. Ini teologi yang sangat mengerikan, tapi ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan menariknya kita lihat kalau orang-orang yang benar ini, mereka yang mengasihi itu, yang Tuhan berikan mereka masuk ke dalam hidup yang kekal, mereka sendiri mengatakan ketika Tuhan berkata, kamu beri aku makan ketika aku lapar, kamu beri pakaian ketika telanjang. Mereka bertanya, kapan kami melakukannya? Maksudnya apa Bapak Ibu? Mereka ini tidak pernah melakukannya dan merasa sedang melakukan. Mereka ini tidak pernah melakukannya dan kemudian mengambil dokumentasi, membuat itu postingan di mana-mana dan membangun satu citra. Mereka ini melakukan dengan tulus saja dan mereka tidak tahu bahwa ini sekarang sedang mereka lakukan untuk Tuhan. Mereka sedang melayani Tuhan itu. Mereka tidak tahu sama sekali. Saya paham. Saya juga aktif di dunia digital, Bapak Ibu. Kita butuh dokumentasi. Kita butuh preview. Kita butuh brand, citra, image, dan itu bagian daripada penginjilan kita. Tapi kita tahu juga ada banyak orang yang kemudian terjebak hanya mau untuk dapatkan citranya, tapi tidak realitanya. Bapak Ibu, dapat citranya, tak mau realitanya. Sama seperti kalau di organisasi, dapat jabatannya, nggak mau kerjanya. Oh, di sini nggak ada Bapak Ibu, di sini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Pak. Kalau begitu dia nggak ada di sini hari ini. Tapi itu kan udah umum banget Bapak Ibu. Mau posisi, tidak mau pekerjaan. Nah, saya selalu yakin di dalam Bamaknas kita di sini, kalau kita aja semua di sini Bapak Ibu, memang betul-betul mau mengerjakan pekerjaan yang kita mau lakukan untuk Bamaknas, ini udah lebih daripada cukup untuk membuat Bamaknas ini, Sumatera Utara ini lebih dahsyat daripada itu. Amin. Dahsyat. Saya yakin Bapak Ibu, karena saya sudah lihat terus terang buat saya, karena dengan Pak Ketua banyak sekali mendengarkan beliau mengatakan ini, melakukan ini, beliau memfollow ini dan itu semuanya, seolah-olah beliau ini nggak punya keluarga, nggak punya gereja yang 30-an gereja itu, urusannya hanya untuk Bamaknas ini aja. Dari apa yang beliau lakukan, dan kita udah tahu, sama-sama kita tahu dengan apa yang beliau lakukan saja sekarang, kayaknya Bamaknas Sumut ini yang jadi DPP. Haleluya. Semua dilakukan di sini, semua dikerjakan di sini. Amin. Puji Tuhan. Kebijakan. Tapi maksud saya Bapak Ibu, kalau kita sama-sama seperti Pak Ketua melakukan itu, kita aja, nggak usah banyak, kita aja. Bayangkan akan seperti apa jadinya yang kita bisa capai di Bamaknas ini, Sumatera Utara itu secara khusus. Saya mohon maaf ya kalau saya ngomong tadi tentang DPP,
saya sama sekali tidak bermaksud menyinggung karena saya sudah sangat belajar dari Pak Ketua yang sama sekali tidak pernah ingin melangkahi, tapi betul-betul respect, kolaboratif, dan seek advice terus kepada DPP di dalam melakukan segala sesuatu. Saya secara pribadi betul-betul sangat belajar attitude yang luar biasa itu. Saya pikir itu kita harus punya. Tapi maksud saya yang kita dapat sekarang ini belum seberapa dibandingkan kapasitas yang kita sebenarnya ada di pengurus Bapaknas Sumut ini. Boleh saja kita bilang, kok ini aja kita yang hadir, yang lain mana? 80 orang kita di grup, kenapa hanya begini yang hadir? Bapak Ibu, di dunia ini ada orang yang mau bergerak, ada orang yang tidak mau bergerak. Dan itu mengapa saya juga selalu mengatakan, move with the movers. Kita bergerak dengan orang-orang yang mau bergerak. Kalau nggak mau bergerak, hanya mau jadi tumpangan, mau jadi beban yang kita mau bawa-bawa, enggak. Tetapi kalau kita sama-sama mengubahkan itu, kita sama-sama memang mau mengerjakan, pasti akan berbeda semuanya, Bapak Ibu. Percaya, pasti akan berbeda. Semua hal kita bisa lakukan bersama. Untuk SGB, untuk koperasi, untuk LBH kita bisa lakukan sesuatu, ambil bagian apa yang kita bisa lakukan. Keren. Untuk SGB aja kalau kita masing-masing yang ini aja nih, bawa 2 orang mahasiswa, udah berapa mahasiswa kita di sini, Bapak Ibu? Saya hanya posting di Facebook aja beberapa kali ini, udah berapa WA yang masuk yang saya tidak kenal sama sekali. Ada yang dari Jawa, ada yang dari mana, ada yang dari Tebing, ada yang dari Medan, dari mana-mana. Tanyakan. Jadi sedikit saja yang kita bisa lakukan pun untuk Bapaknas Sumatera Utara ini sebetulnya dampaknya akan sangat besar. Dan itulah yang diajarkan, itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu akan berguna buat kita semua, Bapak Ibu, di dalam gereja lokal kita terhadap pendekatan kita kepada janji ini. Karena mereka lihat bagaimana kita mempraktekkan di dalam keadilan sosial. Kita datang ke Bapaknas bukan untuk mendapatkan sesuatu. Tuhan akan berikan kita segalanya. Tuhan akan bukakan jalan. Saya percaya itu. Tuhan akan berikan, bukan hanya cukup berlimpah di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Tuhan akan buka. Tapi kita datang dengan semangat ini. Kita melayani orang, kita membantu orang untuk mereka bisa mendapatkan keadaan yang lebih baik. Bukankah semua itu yang kita lakukan? Dengan SGB kita memberikan uang kuliah terendah yang ada di dalam perbandingan dengan STT yang lain. Kita menolong para hamba Tuhan untuk mereka bisa bertumbuh. Dan terus terang saya semangat melihat mahasiswa kita yang sekarang ini mereka belajar yang di program S2, mereka sangat semangat. Ini baru semester 2 ini, kemarin semua sudah selesaikan proposal tesis mereka yang bab 1 ini. Sudah dikerjakan semua, dibimbing semua untuk bisa seperti itu. Mereka merasakan benefit yang luar biasa dari sekolah ini. Mahasiswa S1 kita udah ada yang bilang sama saya, Pak, saya mau lanjut S2 nanti. Amin. Puji Tuhan. Jadi mereka merasakan dampaknya. Dan khususnya di dalam ruang lingkup saya pribadi, yang di dalam gereja kami, saya melihat bagaimana pertumbuhan hamba-hamba Tuhan yang ini di dalam mereka berkhotbah, di dalam mereka memahami firman, luar biasa semuanya. Kita memberikan manfaat itu kepada semua orang. Ya, saya ngomongin S2, saya nggak ngomong sembarangan karena ada beliau yang juga sama-sama kami di dalam kelas itu. Ya. Jadi mantap. Apa yang saya ngomong bisa diverifikasi melalui bacaan. Dokter. Segera kan dokter ya. Oh iya, haleluya. Sama-sama kami Pak, udah janji Pak. Kita gas terus. Sama-sama kami Pak. Abang kapan? Profesor. Oke. Profesor. Saya lanjut aja yang tantangan terakhir aja nih, yang tantangan pemimpin ke slide, skip 1 slide. Jadi Bapak Ibu apa yang kita akan lakukan? Bagaimana kita mengubahkan ini terhadap janji kita? Saya nggak tahu bagaimana skemanya di dalam gereja Bapak Ibu, tapi ini butuh direncanakan, dikomunitaskan, dilembagakan, ada institusinya, ada perencanaan untuk pertumbuhan rohani mereka. Ini beberapa hal yang kita mesti ubahkan. Pertama tadi topeng kesempurnaan, lepaskan Bapak Ibu. Nggak perlu, kita apa adanya aja. Kita apa adanya aja. Nggak perlu harus sempurna. Dan itu kabar baiknya. Anugerah dari Tuhan, kita bisa lepaskan topeng yang selama ini kita coba bangun supaya bisa memimpin dengan baik. Kemudian, apalagi yang kita perlu ubahkan? Komunikasi, janganlah satu arah. Khotbah, ya mereka akan dengarkan khotbah, tapi yang mereka akan terbantu kalau kita ada dialog.
jangan hanya menolong. Diskusi dengan mereka, buka channel kepada mereka, dengarkan mereka. Jangan setiap kali mereka bicara sesuatu kita langsung jawab, nggak pernah kita lakukan yang seperti itu. Itu nggak mungkin dia. Nggak ada orang yang pernah melakukan. Dengarkan, akomodir mereka. Iya ya. Minta mereka tanya lebih lagi, gimana ini? Kita melakukannya bagaimana? Dan seterusnya. Kemudian jangan biarkan visi kita sempit hanya kepada masalah kita menyelamatkan jiwa, karena Yesus sudah bicara kepada kita di Matius 25 ini tadi. Keselamatan malah dia lihat dari bagaimana pekerjaan sosial kita. Jadi pekerjaan sosial itu tidak pernah lepas dari hidup spiritual kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus menantang kita untuk memiliki, dan Zenji menantang kita untuk memiliki. Kemudian apalagi yang kita harus buangkan? Buanglah ketakutan akan perubahan. Bersedia untuk berubah. Zaman berubah, Bapak Ibu. Kita nggak bisa bertahan terus-menerus dengan cara yang sama. Berubah. Ini mentalitas yang kita punya. Lanjut tim, jadi saya cepat aja. Udah kelamaan nih bicaranya. Jadi udah cukup dua waktu kita. Oke. Kepemimpinan yang otentik, bagaimana kita membangunnya? Pertama, jujur tentang perjuangan, berani mengakui kesalahan. Kemudian konsisten dengan nilai, transparan dengan organisasi. Sebisa mungkin bahkan sampai kepada keuangan ketika kita berikan pertanggungjawaban kepada jemaat, transparan Bapak Ibu. Itu value yang mereka akan lihat. Kemudian solusi yang kedua, relevansi sosial gereja. Dengarkan komunitas, apa isu sosial yang sedang berkembang, apa yang mereka bicarakan. Kemudian ada aksi, jangan hanya narasi. Jangan hanya bicara-bicara aja, jangan cuma omong-omong saja. Ada aksinya, ada tindakan nyatanya. Kemudian fokus pada isu kunci, 2 hal, 3 hal yang sangat strategis, kita fokus itu. Dan libatkanlah janji kita, biarlah mereka bertanggung jawab, bawalah mereka ke lapangan. Biarlah mereka yang mengorganisir, biar mereka yang mengumpulkan dana, biar mereka yang belanja, atur semuanya, latih mereka. Solusi yang ketiga, bagaimana kita mengintegrasi iman dengan realitas. Selalu dengarkan secara empati, jangan cepat kita doakan lah ya. Saya terus terang Bapak Ibu pun pribadi mendengar kata-kata itu kadang bertanya juga dalam hati. Ketika orang berbicara sama saya, kita doakan ya, benar nggak dia doakan ya? Kadang-kadang kita janji seperti itu, nanti kita doakan, benar nggak kita doakan ya? Karena itu udah seperti lafalan yang keluar begitu saja. Satu orang teman saya dulu dia bilang, saya kalau janji orang akan doakan minimal 1 kali saya pasti akan doakan. Minimal 1 kali saya pasti doakan. Berarti ada memang yang bilang kita doakan tapi nggak pernah doakan juga. Empati, berikan solusi yang realistik. Itu tadi, jangan hanya bilang ya udah lamaran, pergilah melamar, Tuhan akan memberkatimu. Tapi lihat apa solusinya. Mungkin dia nggak bisa bikin CV bantu. Siapa yang bisa di gereja berdayakan untuk mensupport. Karena itu akan menggerakkan semuanya juga pada akhirnya. Semua yang di gereja kita jadi berfungsi, jadi semangat. Kemudian edukasi kesehatan mental ini juga sangat penting buat mereka. Kita nggak menerima kesehatan perihal mental illness itu. Bapak Ibu terus terang, dari generasi kita ke atas banyak yang tidak menerima keberadaan daripada kesehatan mental. Dianggapnya itu cuma dibuat-buat saja, seolah-olah itu tidak real adanya. Tapi itu real, se-real-realnya Bapak Ibu. Rick Warren sendiri menulis buku Purpose Driven Life yang menjual bukunya itu punya Maya dengan menjual Alkitab terjemahkan kepada berbagai banyak bahasa. Dia berkhotbah di mana-mana, mengajar di mana-mana, pun mengalami ketika anaknya Matthew 24 tahun suicide karena mental illness. Itu real dan kita mesti akui. Kemudian ciptakanlah ruang yang aman untuk mereka. Jadi kalau mereka mau bicara, dengarkan. Jangan langsung memberikan kesimpulan. Jangan langsung memberikan masukan kepada mereka. Dengarkan. Biarkan mereka merasa aman untuk bisa berbicara dengan kita. Itu sangat diperlukan. Yang keempat, bagaimana supaya komunitasnya inklusif, termasuk tadi dialog terbuka. Ambil waktu untuk ngobrol, ambil masukan-masukan, terima, tampung dari mereka. Mentoringnya 2 arah, jadi selalu berikan kesempatan pada mereka, jangan satu arah. Oke. Kemudian apresiasi kontribusinya, beritahu apa yang mereka sudah lakukan, dan kemudian bagaimana mulai mereka bisa mengambil pimpinan di dalam gereja Tuhan. Karena mereka kelak akan membawa tongkat estafet dari kita semua Bapak Ibu untuk pemimpinan di dalam kerajaan Tuhan di gereja kita masing-masing.
masing-masing. Jadi saya ingin simpulkan dengan mengatakan Gen Z sedang menunggu kita untuk membasuh kaki mereka, mendengarkan mereka dengan empati, melayani mereka dengan tindakan nyata, mencintai mereka secara otentik tanpa penghakiman. Mereka bukan ancaman bagi gereja, sebaliknya mereka adalah potensi besar, gelombang baru yang dapat Tuhan pakai untuk masa depan kerajaan Allah. Buka pintu, buka hati lebar-lebar untuk mereka, supaya mereka menjadi pemimpin dan kita menjadi pemimpin yang relevan dan otentik, meneladani Kristus dalam setiap langkah. Kiranya Tuhan mampukan kita semua untuk menjadi gembala yang setia dan berdampak bagi generasi ini. Amin. Kami bersyukur